Terus kepada para sesepuh, bini sepuh, khususnya kepada Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, Bapak Jinoto, Pak Haji Rasiman, Pak Dr. Oka, dan mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu yang lainnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua, juga kepada Ketua RW, Ketua RT, baik yang masih menjabat maupun yang sudah purna. Pertama-tama saya mohon maaf karena mengganti jadwal. Ya. Ustadz Umar yang mestinya hari ini jadi kemarin, saya yang mestinya kemarin jadi hari ini. Karena kemarin itu saya tempuh jadwal 3 karena kesalahan koordinasi. Jadwal MRJ itu fix dari awal karena memang sudah dijadwal sejak sebelum Ramadan. Satu jadwal lainnya saya pikir libur di bulan Ramadan, rupanya tidak libur. Itu pengajian rutin saya di salah satu masjid sejak beberapa waktu yang lalu. Satu jadwalnya lagi saya harus menggantikan teman yang kebetulan dia sedang bertugas dari rumah fikih untuk menyelenggarakan kajian di tempat lain. Jadi vertigo saya ngatur jadwal itu. Tempuk 3-3-nya, MRJ sudah confirm 2 hari sebelumnya, sementara yang lain confirmnya baru pada maghrib. Nah, sementara waktu berjalan terus sampai subuh. Saya kemudian koordinasi dengan Pak Haji Toto, ya kebetulan belum terbaca WA-nya oleh beliau karena saya pikir kalau saya koordinasi dengan Pak Ketua terlalu tinggi karena ini jadwal teknis kan gitu. Ya akhirnya saya minta bantuan Aki Reza. Karena beliau humas BKM, saya pikir jaringannya cukup luas. Kalau sewaktu-waktu ada yang berhalangan, beliau bisa nelpon salah satu yang lain. Tapi alhamdulillah clear semua dan inilah yang terjadi. Ahad pagi ini saya ada di tempat ini. Mohon maaf sekali Pak Haji. Saya jadi nggak enak kalau dibilang lama sekali nggak jumpa. Berarti saya ini lama sekali nggak ke masjid gitu loh. Ya kan gitu. Kalau DKM bilang sama saya lama sekali katanya. Gak jumpa Pak Barbun, itu artinya aku udah lama kali tak ke masjid rupanya kan gitu. Ya udah lama kali gak ke masjid. Ya padahal saya lebih sering ceramah di sini. Paling tidak dalam setahun terakhir ini daripada di Baitur Rahman. Saya kemarin dapat jadwal tarawih di Baitur Rahman di kampung sendiri itu setelah 6 tahun gak dapat jadwal apa-apa. Jadi di sini masih lebih sering gitu ya. Dalam 2022 ini saya sudah ada 2 jadwal ya Pak Haji kalau nggak salah, masih lebih sering di sini. Di sana 6 tahun dapat 1, di sini 1 tahun sudah dapat 2, luar biasa itu. Mudah-mudahan dapat istri itu semudah dapat jadwal begitu itu. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya mau serius tuh agak susah, mau ceramah serius tuh agak susah. Kenapa? Karena udahlah kita ini hidup udah cukup stres dengan persoalan-persoalan harga minyak yang naik. Pertamax yang bakal yang naik, bukan bakal sudah naik, Pertalite yang bakal hilang. Tapi ya nggak usah terlalu dipikirkan Pak Ayah. Ya Pertalite hilang nggak apa-apa, yang penting iman nggak hilang gitu. Ya mudah-mudahan gas naik seiring dengan naiknya iman. Gitu. Ya agak parah ini persoalan hidup di dunia ini kalau gasnya naik, iman nggak ikut naik. Ya itu yang jadi persoalan itu. Kenapa? Karena nanti semua persoalan jadi persoalan kalau iman nggak naik-naik itu. Kalau bagi orang yang imannya selalu naik, nggak ada persoalan itu. Satu-satunya persoalan itu adalah nanti kita mati itu husnul khotimah apa enggak gitu loh. Kalau urusan rezeki itu diatur. Pun diatur kalau Gusti Allah Subhanahu Wa Taala urusan rezeki itu. Ya kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Jauh kayak apa kalau rezekinya kita nyampe, dekat kayak apa kalau bukan rezeki kita, ya gak nyampe. Ya saya sama Martabak Alim itu ya gak seminggu sekali tuh Pak, padahal sedekat itu dapat rezeki dari Martabak Alim itu. Kadang-kadang martabak dari California, martabak dari Holland, malah lebih sering datang, sekalipun namanya doang gitu loh. Itulah urusan rezeki itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan utama itu adalah apakah nanti kalau masuk liang kubur kira-kira kita dapat jawab nggak tuh pertanyaan malaikat yang sudah dibocorin dari mulai sekarang. Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, orang ini siapamu. Ya, ketika ditunjukkan Nabi Muhammad tuh ditanya orang ini siapamu, padahal di dunia kita nggak pernah mimpi. Kita juga nggak tahu wajah Rasulullah itu kayak apa.
Ya, masing-masing di benak kita ada pencitraan tentang Rasulullah yang satu sama lain mungkin berbeda. Satu sama lain berbeda. Anak-anak pencitraannya tentang Rasulullah berbeda dengan kita yang sudah dewasa. Ya, kita yang ahli masjid, pencitraan kita di benak kita tentang Rasulullah itu ya berbeda dengan orang yang jarang ke masjid. Ya, orang kayak begitu nanti akan ditanyakan di akhirat, di alam barzakh itu. Orang ini siapamu? Kamu tahu nggak dia siapa? Itu nggak bisa jawab kalau orang yang nggak punya iman. Nah, itu persoalan itu. Itu persoalan. Persoalan kita itu yang sesungguhnya nanti kita ketika dibangkitkan itu bangkit sebagai manusia atau bangkit sebagai kambing. Ya, kenapa? Karena kehidupan manusia itu berbeda. Kambing itu dari lahir sampai mati tetap kambing, Pak. Lahirnya yo kambing, gedene yo kambing, matine yo kambing. Iya toh? Engkau nanti di akhirat dibangkitkan juga sebagai kambing, tidak berubah. Kadal ya lahir kadal, gede kadal, mati kadal, bangkit kadal. Karena semuanya dibangkitkan, semua makhluk tanpa kecuali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, include manusia di dalamnya. Ya, nun sewu, anjing ya lahirnya anjing, sekalipun penamaan aja beda. Ya, kalau orang Sunda nyebutnya kikirik, kikirik dipikirkan jadi anjing, artinya dari kecil sampai gede, ya tetap anjing. Engkau mati anjing, bangun anjing, dibangkitkan sebagai anjing. Kalau kita manusia beda, kita lahir sebagai manusia, gede sedikit udah jadi macan. Rakus, sok kuasa, pengen 3 periode, kayak gitu. Kok ke situ ngomongnya gimana sih? Kuliah subuh, kacau banget. Loh gitu. Kalau manusia itu beda, Pak. Beda, sama sekali beda. Lahir sebagai kambing, gede sedikit udah jadi, lahir manusia, gede sedikit udah jadi kambing. 1 jantan 23 betina. Nah, kambing kan begitu. Kuotanya kambing itu pinten? 1 jantan 23 betina, tapi betinanya beda-beda gitu. Yang 23 itu bukan itu juga. Kayak begitulah manusia itu. Kau mati wallahu alam, apakah mati sebagai manusia ataukah mati sebagai kambing? Kalau dia mati sebagai manusia yang sempurna, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Ya, tapi kalau dia tidak jadi manusia, matinya asfala safilin, tsumma radadnahu asfala safilin. Tinggal wajahnya aja yang kita saksikan sakaratul maut sebagai manusia. Sebetulnya ruhnya bukan ruh manusia lagi. Bansos digasa, itu, ya, per orang motong 10.000. Kayak apa coba itu? Garong kayak apa coba yang begitu itu? Nggak pernah kebayang gitu, ada garong yang sesistematis itu. Ya, ada gak pinter nggak iso Pak DKM, kudu dokter garong yang begitu itu, kudu profesor sekolah tur itu buat ngapusi rakyat. Apa kita kira yang begitu itu masih manusia? Ya enggak. Mulanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu lahir manusia, nanti gedenya juga manusia, terus tuanya juga tua sebagai manusia, gitu loh. Ya, ada yang menua tidak jadi manusia, menua jadi badak. Ya, main seruduk menyelesaikan masalah dengan tanduk. Nah, kayak begitu itu bukan manusia. Manusia itu bisa bicara, masalahnya selesai dengan ngomong. Makanya kita punya majelis permusyawaratan rakyat, punya dewan perwakilan rakyat, dibayar untuk ngomong supaya masalah ini selesai dengan ngomong. Diomongkan dulu gitu loh. Jangan diam-diam gas naik, diam-diam pertamax naik. Diomongkan dulu. Karena kita ini masyarakat manusia yang punya keahlian natik, natoko, keahlian ngomong. Al-insan hayawanun natik dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika itu. Manusia itu makhluk yang bisa bicara. Tapi wong itu lahir manusia, tuwe jadi badak. Masalah diselesaikan dengan saling seruduk. Lah kira-kira Ukraina kayak Rusia itu gimana coba itu? Israel kayak Palestina. Ya, saya bukan berarti blok barat. Barat itu sudah nggak perlu dibilang. Amerika itu dosanya sudah sulit nyatetnya. Saking banyaknya itu. Sulit nyatetnya. Jadi kita jangan terpeta kompli juga dengan keadaan seolah-olah ini apa jenenge? Rusia ikut gini. Enggak. Saya itu pas Piala Dunia, saya itu mesti pakai baju Jerman. Kenapa? Untuk memperingati pembantaian Yahudi. Nggak perkara siapa bintangnya itu, nggak perkara saya. Mau menang, mau kalah, Jerman terserah. Tapi paling tidak dia telah melakukan salah satu jasa besar bagi kemanusiaan. Faktanya Yahudi
Ket biyen sampai saiki yo koyo ngono kelakuane. Wong salat gak pakai apa-apa, harus dikejar-kejar, aki-aki di apa? Dijorokin kayak begitu, anak kecil ditangkap semua. Apa manusia yang begitu itu? Dan itu reputasi mereka itu miladun, sejak zaman ya, dahulu kala itu. Sejak zaman dahulu kayak ngono. Apalagi sekarang sudah nggak ada nabi, yang nabi dipateni mbak Yahudi itu. Apa urusannya? Nggak ada. Apalagi setelah Ustadz Kiai Habib, nggak ngedip mereka ngebunuh Habib mah. Nggak ngedip asli, sambil nyanyi iya. Ya, sambil nyanyi bila Ijrail datang memanggil, begitu. Psikopat Pak. Itu bangsa yang kayak begitu itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang begitu itu manusia kira-kira. Wujudnya tok si manusia, sifatnya udah nggak manusia lagi. Itulah yang disebutkan terlahir sebagai manusia, ketika besar tumbuh menjadi makhluk yang peradabannya sudah bukan peradaban manusia lagi. Ayo, kita yang dituduh teroris di setiap media itu nggak pernah menjadi inisiator perang dunia. Nggak pernah umat Islam itu menjadi inisiator perang dunia dari dulu. Sampai katanya menjelang perang dunia ketiga sekarang ya. Saya nggak tahu karena bukan panitianya. Katanya menjelang perang dunia ketiga, lalu sebentar lagi Dajjal turun, Imam Mahdi dah. Saya bilang Imam Mahdi udah mati. Gimana sih? Saya itu kalau nggak jadi KPK, kontak person saya namanya Imam Mahdi. Itu meninggal bulan lalu. Covid, akhir Covid Delta itu meninggal. Saya bilang, itu mati Imam Mahdi. sudah mati. Ngapain sih ngarep-ngarep Imam Mahdi itu kayak nggak pede, sampean tuh punya Quran kayak nggak pede kok ngarep-ngarep Imam Mahdi itu. Kalau saya termasuk orang yang bilang, Mas ojo mudun sih Mas, sampean tenang-tenang wae deh kok ojo mudun sih gitu. Kalau saya jadi panitianya Nabi Isa, saya bilang, Gusti rasah turun dulu, tenang-tenang mawon di surga, usah enak di sana, gak usah turun ke Bojongkulur, ngapain ruwet? Apa? Urip manusia apa? Ruwet, ngapain Nabi Isa turun? Usah enak-enak di sana di langit, wa rafa'nahu makanan ali. Usah enak-enak di langit, ngapain turun gitu? Ngapain apa? Ngapain turun? Tapi mereka setengah dari sampean itu ono sing ngangeni, kangen. Ya. Turunlah katanya Nabi Isa biar selesai urusan ini. Ya iyalah, nggak pede banget sampai ini. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang kita bahas dari awal. Ya apa caranya supaya manusia itu lahir manusia, dewasa manusia, tua manusia, bangkit juga sebagai manusia. Terlahir sebagai Muhammad bin Abdullah, remajanya Muhammad bin Abdullah, dewasanya Muhammad Rasulullah, meninggal sebagai Muhammad Rasulullah, bangkit di akhirat sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Urip mati sampean karo aku, selamat ndaknya sampean karo aku di akhirat, tergantung orang itu. Satu-satunya manusia. Nah terus piye caranya? Gimana caranya supaya kita kayak begitu itu? Saya itu mau kenceng-kenceng, saya Pak sampean tuh turun sarapan gitu loh, ngaji itu ya. Mau kenceng-kenceng kita ini habis kenceng-kenceng mikir-mikir baru ngono nggak ada nasi uduk kan gitu, nggak ada nasi, nggak ada lontong sayur. Jadi ini kuliah subuh ini kayak begini saya paling nggak on gitu loh. Lek mau ngajinya itu dari pagi sampai buka. Ayo Pak buat saya ustadznya, nggak apa-apa. Bahas kita berisalah muawana dari subuh sampai buka. Bukanya yo MRC kayak ngene kinclonge orangnya sugi kayak ngene ya. Bukannya kebuli. Bukannya apa? Bukannya kebuli. Tak usulkan sama Pak Bendahara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maunya Ahad ngaji dari pagi sampai buka. Kenapa harus Ahad? Pak DKM nggak punya alibi kalau Ahad. Nggak punya alibi kalau Ahad. Karena Ahad hari libur. Ayo Pak, ngaji seharian, nonton seharian dah pernah, kerja seharian sudah pernah. Sekali-kali apa? Nah itu, makanya saya itu kalau terawih itu, bukan terawihnya ya, qiyamul lailnya, saya suka ngajak kita sholat lama yuk. Aku gak kanggo di apa?
Kemarin diusulkan untuk Ustadz Syaihu aja katanya, kata seksi dakwahnya, untuk ngimam di Baitur Rahman untuk qiyamul lailnya. Tapi karena sudah ada muridnya, sekarang ditunjuk Muslim sama Suri. Mereka takut ketemu Al-Baqarah ma Al-Imran dalam satu rakaat. Lo sampean kan belum pernah. Nggak, ini belum pernah orang sini. 7 juz sekali sholat belum pernah kan? Lah iya, ayo tak usul no. Supaya ada kebanggaan gitu. Aku pernah sholat lama, ya Allah, masuk neraka piye sih? Gitu. Gitu. Aku pernah sholat lama. Loh, sampean tuh bisa ngomong begitu di akhirat tuh. Dipikir nggak bisa ngomong kita di hadapan Allah. Aku pernah sujud masuk neraka. Lah aku sama-sama masuk nerakanya Mbak Ahok umpamanya. Apa bedanya aku di dunia sujud sama dia yang nggak sujud? Aku puasa siang-siang, dia nyomai pagi-pagi. Lah terus apa bedanya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus piye caranya? Piye caranya? Caranya itu sebagaimana ayat yang tadi dibaca oleh Kang Haris, Kang Oka. Ya, ini adik sepupu saya, sepupunya istri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu caranya itu. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutus, Rasul diutus, Quran turun dalam rangka agar supaya kita ini lahir manusia, remaja manusia, dewasa manusia, tua manusia, mati sebagai manusia, bangkit nanti di akhirat, yo bangkit sebagai manusia. Memang ada yang bangkit tidak sebagai manusia, ada. Bangkitnya kepala kambing, badannya manusia, kepalanya sapi, badannya manusia, kepalanya harimau, badannya manusia, kepalanya kadal, badannya manusia. Yang begitu itu nanti terjadi di yaumul qiyamah. Berarti asli ini pas urip dia bukan manusia. Kelakuannya, akhlaknya, kebrutalannya, keberingasannya, ambisinya bukan ambisi manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Quran turun. Ini kan sebetulnya sudah menjelang nuzulul Quran. Nanti malam apa besok? Nanti, tadi malam apa nanti malam? Oh, tadi malam. Sudah. Loh, aku kok baru, di sini sudah. Nggak apa-apa, telat-telat dikit ya nggak apa-apa. Oh, nggak pas ya nggak apa-apa. Nggak pas ya nggak apa-apa. Nggak pas ya nggak apa-apa, Pak. Ya tidak harus pas banget. Dimensi waktunya beda kok. Waktu di langit ke-7, waktu di langit ke-4, waktu di bumi itu beda. Ya, jadi kita itu tidak akan pernah pas peringatan nuzulul Quran. Lailatul Qadar itu ora pas. Sampean mau ngepas tuh ya ora pas. Tak incang Pak Ustadz tanggal 21 kayaknya yang tahun lalu tanggal 21. Kenapa? Saya merasakan gejala-gejala alamnya. Loh, Masya Allah. Apa gejala-gejala alamnya itu, Pak? Marga satwa tak berbunyi. Burung menahan nafasnya, angin pun. Itu mah bukan tanda-tanda Lailatul Qadar, Pak. Itu nyanyian bimbo. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya nggak pas-pas. Gimana bisa ngepaskan waktu antara langit ke-7, Lauhil Mahfud, dengan sama udunnya langit ke-4, dengan bumi, beda. New York sama Indonesia aja udah beda waktu kok. Ya, lah sampean mudun Lailatul Qadar itu di waktu sampean, lah terus di waktu New York kapan turunnya? Pertanyaannya turun 2 kali atau turun paralel di waktu yang berbeda? Kan begitu. Lailatul Qadar itu sudah turun di sini, di Saudi belum. Wong kita sekarang di sini sholat subuh, di sana masih sholat apa? Mundur 4 jam sebelumnya. Jadi nggak bisa gitu pakai waktu begitu. Terus piye caranya? Sing penting sampean ibadah gitu aja, sudah ngapain sih? Repot-repot. Makanya saya di pondok dulu itu kalau sudah 20 hari terakhir main gaple. Yang ngajarin siapa? Kiainya. Saya itu termasuk kiai yang punya sanad gaple. Main gaple cuma main remi itu. Si ngajari sopo kiainya. Kata kiainya, aku sudah ngajar 11 bulan 2 minggu. Sekarang bagian pereknya, capek ngajar 11 bulan 2 minggu gak nosing bayar itu. Sekarang bagian gaple, ayo gaple. Kiai, tapi kan malaikat gak bakal salah nurunin, gak mungkin mereka yang baru ngajinya mulai tanggal 1 Ramadan. Ya, kemudian dapat Lailatul Qadar sementara kita yang udah ngaji 11 bulan. Ayo gaple. Mau gaple. Ayo, gaple ya apa sampai?
Malaikat, ya apa sih are-are cari malaikat. Gimana sih anak-anak ini katanya, mau tak kasih kok lagi gaple, nggak tak kasih kok track recordnya api semua. Sementara yang di masjid MRJ, ini lagi pada ngaji, itu baru kemarin, Qurannya aja itu baru dibuka, itu kopiahnya masih baru, sarungnya baru, itu plastik sarungnya belum dibuang di tong sampah itu, belum. Tanggal 1 malam tanggal terawih pertama itu, sayang, kopiah papa mana ya? Kopiah papa, sarung papa yang kemarin beli di Tanah Abang mana gitu loh. Istrinya juga sama bingungnya, ruko ibu mana ya? Ruko ibu mana? Baru ribut di malam tanggal 1 Ramadan. Masa kemudian langsung dapat dibandingkan yang gapleh di hari-hari terakhir? Malah gaplehnya itu, kalau gaplehnya ulama itu untuk mengikhlaskan amal. Gusti, kami ini manusia, bukan siapa-siapa, nggak bisa bertahan terus dalam taat. Ada kalanya kami jenuh dengan perkara ini. Wes, cepret, pasti banting itu sama malaikat. Wes, kayak itu, kasih ke dia, jadi nggak usah pas ya, tidak harus pas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran ini turun di malam Lailatul Qadar. Malamnya itu, malam itu satuan waktu. Betul. Malam itu istilah buat waktu. Ada siang, ada malam. Itu waktu kan? Ada jam, ada menit, sama detik. Itu waktu kan? Waktu semuanya. Tapi waktu itu tidak pernah sama. Waktu akhirat dengan waktu dunia itu beda. Kadarnya yo beda, satuan waktunya yo beda. Beda, sama sekali beda. Waktu kita di dunia aja beda. Waktu yang kita pakai taat dengan waktu yang kita pakai maksiat itu berbeda. Berbeda kualitasnya, berbeda kuantitasnya, berbeda kebarokahnya, sama sekali berbeda. Ada orang nanya begini, Ustaz, kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, kok bisa ya? Terawih itu bisa sampai 3 kali hatam Quran. Ada dulu. Terawih 3 kali hatam Quran, bukan hatam kulhu. 3 kali hatam Quran, kok bisa? Kita ini mau hatam 1 juz aja kelenger, apa mana hatam Quran? Nah, gitu. Bisa nggak? Oh bisa. Karena waktu itu waktu sampean, karena waktu aku beda. Waktu saya dengan waktunya Kiai beda. Waktunya Kiai dengan waktunya Imam Nawawi beda. Imam Nawawi itu selama hidup ngarang. Kerjaannya apa? Ngarang kitab. Yang kalau kitabnya kita baca ini hari, habis umur kita beliau belum selesai. Imam Ghazali itu selama hidupnya ngarang. Yang kalau karangan beliau itu kita baca, kita mati, karangan beliau belum selesai. Padahal umurnya pendek-pendek itu. Tapi banyak hal selesai. Ingat loh, nulisnya itu belum ada Microsoft. Nulisnya itu belum ada alat tulis seperti sekarang. Dulu kita bikin skripsi itu sewa-sewa orang. Sekarang anak-anak bikin skripsi nggak pakai sewa-sewa. Kenapa? Karena ngetiknya lebih gampang. Gitu. Sekarang sistem transfer data udah kayak begitu kecepatannya. Mereka itu nulis saat alat tulisnya masih manual. Tapi kok selesai? Lah itu karena waktunya dibarokahi oleh Allah. Maka waktunya Abu Bakar itu beda dengan waktunya Umar. Waktunya Umar beda dengan waktunya Utsman. Waktunya mereka dengan waktu Rasulullah juga dari segi satuan barokahnya itu beda. Rasulullah itu 23 tahun loh, Nabi terpendek hitungannya itu. Kelar seluruh masalah manusia itu. Belum kelar, gak meninggal Kanjeng Nabi. Karena sudah kelar, Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu berapa? 23 tahun bisa nyetak orang kayak Abu Bakar. Raw materialnya, ya Allah, ummi, gak ngerti apa-apa, raiso maco, raiso nulis. Bahan bakunya itu, bahan mentahnya, tapi jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi Utsman, jadi Ali. Yang ketika sudah meninggal berabad-abad yang lalu, orang rindu adilnya Umar. Orang rindu adilnya siapa? Adilnya Umar. Boro-boro KKN Pak, bininya mau lewat ke Baitul Mal, saat Baitul Mal lagi bagikan harta rampasan perang dalam bentuk parfum, apa? Parfum, dilarang Umar. Kono aja lewat nang ya apa aja melingkar loh, Mas lah enak gini ya, deket lewat sini, ojo itu di Baitul Mal lagi dibagi-bagikan parfum, aku nggak mau nanti bau parfumnya nempel di bajumu dan kamu terindikasi korupsi. Coba bayangkan,
Kira-kira kita begitu nggak sama bini? Hah? Ayo. Oh, kok lewat oleh iso kan. Anak-anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan mancing. Bapak-bapak itu suka mancing-mancing. Bini yang mana dulu katanya, kacau itu. Saya nggak mau, karena saya sudah komitmen sama Pak Ketua DKM, jangan bahas poligami kecuali diminta. Jadi anak-anaknya Umar itu kepengen supaya Umar cepat berhenti jadi khalifah itu, boleh minta. Kenapa? Wangel hidup ketika bapaknya jadi pejabat. Angel, boro-boro bisa jadi wali kota di Medan, boro-boro bisa jadi wali kota di Solo. Sama bapaknya, nggak boleh. Apa katanya Umar kepada anaknya Abdullah bin Umar? Abdullah, kamu jangan sekali-kali menggembalakan kambingmu di tempat penggembalaan umum. Apalagi ini musim paceklik, mungkin musim susah rumput. Yo, kan nggak apa-apa tuh, Pak. Jangan. Aku nggak mau nanti begitu kambingmu datang orang teriak kambing anaknya Amirul Mukminin mau masuk ke tempat penggembalaan. Kasih jalan. Nggak mau. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar itu jadi anak Umar berat banget, ngangon kambing aja musim kemarau, nggak boleh di tempat umum, takut diprioritaskan sama orang. Kita anak RT aja udah bertingkah, Bapak RW udah belagu, apalagi kalau Bapak Presiden. Susah, Pak. Itu didikan siapa? Didikan Nabi. Sekolah di mana? Nggak di UI, nggak di IPB, nggak di Harvard, nggak di Oxford. Mereka sekolah di Masjid Nabawi. Jadi masjid itu tempat nyetak orang. Ngono loh. Saiki masjid cuma jadi tempat ruku sujud. Eman, Pak. Sayang. Zikir ibadah itu hanya satu fungsi masjid, bukan segala-galanya. Masih ada lagi program taklim wa ta'allum. Orang ngerti agama dibawa ke masjid. Gitu loh. Jadi masjid itu Masya Allah. Masjid itu melahirkan orang-orang kayak begitu. Emang Ki Ahmad Dahlan, Kang Darwis, dulu namanya kan Darwis. Memang produk mana? Produk masjid. Musyawarah bikin Muhammadiyah itu di emperan Kauman. Jadi Muhammadiyah 200 lebih perguruan tingginya sekarang. Padahal ayat yang bolak-balik dipelajari, dikaji itu ara'aital ladzi yukadzibu bitin. Orang itu kalau kita hidup sejaman sama Ki Ahmad Dahlan, bosan kita dengar ceramahnya itu. Kayak nggak ada ayat lain. Itu dok dibulak wali. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama? Asli. Pengikut-pengikutnya di Kauman tuh sampai bosan. Sampai ada yang nanya begini, mohon maaf Ustadz, memang nggak ada lagi katanya ayat yang lain selain ara'aital ladzi yukadzibu. Ada khotib bolak-balik bahas ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Seksi dakwah di sini itu mesti usul Pak DKM apa? Pecat yang satu. Kayaknya kurang bahan ini. Oh, bolak-balik ara'aital ladzi yukadzibu. Lah kira-kira gak dipecat gimana? Bingung sendiri aja Pak DKM itu. Bolak-balik ara'aital ladzi yukadzibu. Tanya sama orang-orang tua Muhammadiyah. Saya kan pernah jadi aktivis Muhammadiyah. Saya itu pengajar di Muhammadiyah Jawa Timur, Pak. Saya kalau ngaji di Lamongan itu yang hadir 1.500 orang di hari pengajian Muhammadiyah itu. Ya, dan ketika saya masuk pengajian di tempat di Masjid At-Taqwa Lamongan itu, yang tersisa Ustadz itu tinggal 2, yang lain dipecat semua. Udah Ustadz saya aja sama Ustadz Rafiq, yang lain kita pecat aja. Begitu. Hah? Mungkin gara-gara orang dipecat, gara-gara saya ngaji itu sekarang saya suka dipecat di sana di mari itu. Padahal bukan saya yang usul, itu efek daripada ceramah saja. Efek daripada ceramah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Akhirnya apa jawaban Ki Ahmad Dahlan? Kata Ki Ahmad Dahlan, yang satu ini aja yang saya ceramahkan belum saya amalkan. Ngapain saya nyari beban untuk menceramahkan yang lain yang belum tentu juga bisa saya amalkan. Ngono ya jawabannya. Terus kita mau bilang apa? Kiai Ahmad Dahlan ilmunya cetek endasmu. Pale lu bau menyan kalau kata Haji Mustafa. Pale lu bau menyan kata. Subhanallah, itu produk masjid semua, Pak. Hah? Jadi dari masjid kayak Riyadul Jannah, Baitur Rahman atau apapun nama masjid di sekitar kita harus nyetak kader kayak begitu. Anak-anak kecil itu hidupnya di masjid,
belakangan ini viral ya di medsos itu tentang masjid di Turki. Imamnya bar tarawih kemudian ngajak main anak-anak. Memang itu di Turki itu. Ya, masjid di Turki itu begitu. Ya, masjidnya Muhammad Al-Fatih itu, ya, di daerah Fatih, masjid gede. Tamannya itu 2 kali luas masjidnya. Tamannya 2 kali luas masjidnya. Jadi anak-anak tuh skateboard ya di halaman masjid, futsal ya di halaman masjid, semua kegiatan tuh di halaman masjid. Sepupu saya itu punya anak 8-8-nya dianggon di halaman masjid di Turki itu. Ya, orang Turki itu kalau punya anak kan paling banyak 2-3, mungkin gara-gara program KB kayak di kita. Tapi ini lolos dari program KB anaknya 8. Aneh pinten? 8. Mainnya di halaman masjid. Orang Turki suka nanya, ini anak siapa? Ini anak saya. Ya itu anak saya juga. 8 yang bola anak dia, yang skateboard anak dia, yang volley anak dia. Orang Turki sampai mau pingsan. Anakmu banyak sekali kata. Itu semua mainnya di halaman masjid. Jadi kata dia, gampang di sini mah, ngasuh anak di halaman masjid aja. Artinya anak-anak itu tumbuh gede di halaman apa? Masjid, mendapatkan siraman mendapatkan aura daripada azan, aura daripada sholat, aura daripada iqamah. Kita yang sekarang kayak begini ini dulunya kan orang-orang yang akrab dengan masjid. Kita main petak umpet di mana? Di halaman masjid, di musola. Malah kalau di Padang itu kan apa istilahnya itu? Aib. Kalau anak laki-laki tidur di mana? Di rumah, karena rumah buat tidur anak perempuan. Sama kayak di kampung saya begitu. Saya nggak pernah ditanyain sama abah sama umi kalau malam itu, karena tahu pasti di masjid. Nggak pernah kemana-mana. Malu kita mau tidur di rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang fungsi masjid ini belum optimal di mana-mana, tidak semuanya. Masjid Nabawi aja kalau menurut saya kurang fungsinya sekarang, kurang. Di zaman Nabi itu Masjid Nabawi itu orang datang sehari di Masjid Nabawi pulang jadi wali. Sekarang 3 tahun jadi TKI. Mohon maaf, di zaman Nabi itu orang seminggu ke Masjid Nabawi pulang tuh jadi wali. Sekarang 20 tahun jadi TKW, datang ke Madinah. Berarti kan ada fungsi yang berubah. Ada fungsi yang berubah. Saya pernah nanya itu, ada sahabat saya sudah hampir 15 tahun di masjid di Madinah ini. Begitu pulang saya tanya, sampai oleh opo? 15 tahun nang Madinah itu oleh opo? Loh ya kan aku ya lumayan lah Ji. Kijang LJX waktu itu sih zamannya LJX. Kijang LJX. Tuh ikut sih aku takut. Terus apa? Loh, Syekh Abdul Qadir Jailani itu kadang kalau ke Masjid Nabawi itu cuma seminggu. Kadang sebulan. Ya jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai tahu Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ke Masjid Nabawi kayak apa? Berdiri di makom Nabi itu, di depan makom Nabi itu. Beliau itu hanya ruku dan sujud saja. Selebihnya itu berdiri. Kayak nunggu dauh gitu. Kayak tentara nunggu perintah. Sambil apa? Sambil istighfar tuh. Bayangkan kalau seminggu berdiri istighfar, dapat berapa juta kurang kira istighfarnya. Seminggu di Masjid Nabawi itu jadi Sultanul Aulia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani yang tiap kita tahlil rasanya nggak sah. Tahlilnya itu kalau nggak kirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah sekarang kita 20 tahun di Masjid Nabawi cuma jadi LC. Cuma jadi MA. Pulang habis itu kemudian jadi organnya Departemen Agama. Ya karena sistemnya juga korup, kemudian jadi koruptor juga. Kenapa kemudian orang ke Masjid Nabawi sekarang pulang kok tidak seperti di zaman sahabat, ke Masjid Nabawi pulang tuh jadi wali? Asli Pak, asli. Sampai orang yang ngencingin Masjid Nabawi aja di zaman Nabi lebih mulia dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditanya, mana mulia sahabat ya dengan Imam Syafi'i, mana mulia? Kata Imam Syafi'i, ada sahabat Nabi itu yang kencingnya Masjid Nabawi karena orang Baduy nggak tahu di mana dia harus kencing, dia bisa kencing di kebun. Masjidnya belum ada granitnya kayak masjid Riyadul Jannah ini Pak, kencing dia. Itu aja masih lebih mulia dibandingkan aku katanya. Itu aja yang kencing itu masih lebih mulia dibandingkan aku. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Gimana agar manusia lahir manusia, gede manusia, mati manusia, nanti bangkit manusia? Bawa ke masjid. Lek gak dibawa ke masjid, nauzubillah min dzalik, Pak. Sampean nggak punya hubungan dengan masjid itu kemungkinan jadi kambing sampean. Kemungkinan, mohon maaf, jadi lembu sampean. Lek gak punya hubungan dengan masjid, kemungkinan jadi lembu. Dulu ada ulama generasi pertama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu artinya si lembu. Tsauri itu bisa lembu atau banteng, lembu jantan disebutnya banteng. Kenapa beliau digelari begitu? Beliau menggelari dirinya sendiri dengan gelar itu hanya gara-gara masuk ke masjid lupa memasukkan kaki, mestinya kanan dulu, kiri dulu, padahal ini kiai besar. Itu ketidaksengajaan, bukan diprogram, ketidaksengajaan. Akhirnya beliau menghukum dirinya. Beliau bilang, kau ini macam lembu saja, tak tahu tata kerama, tak tahu kalau ini rumah Allah. Kau masukkan kaki kiri dulu daripada kaki kanan. Dasar lembu kau. Sejak saat itu kalau murosalah, surat menyurat, karang mengarang, dia selalu menyebut dirinya Sufyan si lembu. Hanya gara-gara satu adab yang dilanggar ketika masuk masjid. Jadi saya bisa katakan orang yang nggak pernah punya hubungan dengan masjid itu hampir pasti apa? Yang bilang Pak Marbun, Pak Haji yang bilang lembu. Jangan sampai anak-anak kita jadi kambing, Pak. Jangan sampai cucu kita jadi lembu, Pak. Bawa mereka ke masjid. Sampai itu ada bakso enak, istri dibawa, anak dibawa. Apalagi sekarang setiap selesai acara berita di TV itu mesti ono wisata kuliner Ramadan. Yang enggak aja itu bini mintanya, bah nanti besok kita ke es krim yang di Keramat Raya nomor 10 yuk. Apa? Baltik es krim. Nyobain katanya sejak tahun 39. Itu gara-gara mabok apa tuh? Mabok TV. Ngelihat iklan kuliner di mana? Ngelihat iklan kuliner di mana? Di TV. Leono sing enak, sampe mesti ngajak anak, mesti ngajak bini. Ayo mah, ada mie Bangka enak banget. Di mana? Tuh daerah itu. Udah gitu murah lagi. Dibawa anak, dibawa bini. Terus sampai itu nggak enak gitu ya. Ke masjid itu nggak enak. Perasaan gimana? Kau nggak bawa istri, kau nggak ngajak anak. Nyesel ya jadi orang Islam. Nyesel jadi orang tua Muslim. Kalau kita nggak pernah ngajak anak ke masjid itu kita kayak bilang sama anak kita, wes nah, yang jadi Islam itu sampai abah saja. Kamu nggak usah repot jadi Islam itu apa-apa nggak boleh. Udah sekalinya ada yang boleh sama Allah, nggak boleh sama emakmu. Sama Allah boleh kayak poligami, sama Allah boleh, sama emakmu nggak boleh. Sudahlah, sampai abah saja sudah. Sampai abah saja. Gitu. Ayo ajak, Pak. Saya mendukung, Pak, kalau ini lahannya habis semua dibeli sama Masjid Riyadul Jannah. Biar luas halamannya itu lebih gede dibandingkan luas masjidnya. Sampean kolong jembatan nanti diapiin, Pak. Sehingga anak-anak kita itu permainannya nggak jauh-jauh. Terus wifi-nya pasang, Pak, bila perlu yang tak terhingga. Masya Allah, tak terhingga kayak hari kiamat aja. Yang wifi-nya tak terhingga. 2000 orang manteng wifi sampean, kecepatannya sama semua. Betul itu. Dulu Baitur Rahman itu sempat pasang wifi ya, zaman Pak Torik Telkom. Sekarang udah ada lagi. Ya, bagus. Daripada anak-anak kita ini ngador ke sana kemari. Di rumah paling pulsa ketengan kok, kadang-kadang juga Indohome belum sampean bayar yang 2 bulan yang lalu. Yang mending nang masjid, umpamanya begitu. Ya, anak-anak kampung yang kira-kira kekurangan kuota, wes nang Riyadul Jannah aja, kuotanya bebas. Ya tapi Pak Ustadz, anak muda nanti konten yang dianu yang enggak aja. Ya makanya deket masjid, tobatnya juga gampang. Dohor lo, istighfar sono, lu buka apaan tadi? Begitu. Ya Allah, tabarok ya karim. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu hidup di zaman ini, nggak bisa balik lagi ke zaman yang lalu. Memang sudah begitu anak-anak kita sekarang hobinya. Jadi semua orang sukses itu dalam peradaban Islam itu produk masjid. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya itu yang diperingati tadi malam itu. Inna anzalnahu fi Quran, itu kurikulumnya. Nah, Quran kalau istilah Kiai Jainuddin MJ sekarang jadi tempel koyo. Fatihah cuma sekedar untuk nyembur. Nggak boleh, boleh tapi rugi. Sampai itu kayak punya nuklir tapi nggak kanggo. Kayak punya nuklir tapi nggak
kepake. Saya melihat Prancis itu bukan karena punya nuklir senjata yang hebat tuh. Amerika itu bukan karena punya nuklir senjata yang hebat itu. Jerman bukan karena punya nuklir dalam pengertian senjata, bukan. Teknologinya yang membuat mereka kemudian jadi maju. Senjatanya ada juga nggak dipakai. Mereka rata-rata sudah meratifikasi peraturan di PBB bahwa tidak boleh menggunakan senjata nuklir. Buktinya sekarang perang Rusia sama Ukraina, gak iso pakai nuklir. Pakai nuklir 2 jam kelar itu Ukraina itu. Jatuhin aja yang segede di Hiroshima, selesai itu Ukraina itu. Saya cuma berharap Putin itu habis minum apa namanya, minuman keras, vodka, habis minum vodka kebanyakan dioplos minuman apa namanya, cap tikus tahu apa. Mari ngono Putin kemudian jadi senewen, habis senewen kemudian nuklirnya dijatuhkan di Israel gitu loh. Salah sasaran, salah pencet dia, koordinatnya salah pencet, teng, jatuhnya di Israel. Tapi saya juga nggak mau begitu terjadi itu eman. Mending Yahudi itu masuk Islam daripada mati belum masuk apa? Belum masuk apa? Lebih bahagia Rasulullah kalau Benyamin Netanyahu itu datang kepada Kangjeng Nabi menjadi Muhammad Benyamin. Su'aib menjadi Muhammad Benyamin, kemudian ngesun tangan Kangjeng Nabi. Kok ini sopo? Muhammad Benyamin. Itu Benyamin Netanyahu. Awalnya Benyamin Netanyahu ya Rasulullah, tapi itu gara-gara didakwain sama orang blok U katanya. Saya kemudian jadi muslim. Oh masya Allah, kan muslim tak? Iya. Sopo sing dakwai kamu? Itu loh Ustadz yang suka bahas poligami itu katanya. Ustadz mana? Ustadz Syekhu. Oh dia mau udah ke surga duluan. Si panggil kongkong. Panggil. Begitu dipanggil ke surga, aku di surga lagi gapleh sama Pak Noto sama DKM MRJ, cepret ya. Kan gapleh bersanad sampai surga. Di surga makan boleh gapleh, boleh gak? Aku nggak mau masuk surga kalau di surga nggak ada gapleh. Lihat boleh di akhirat kan nggak ada yang dilarang. Ayo, mang temenang, menang di surga mah menang gapleh. Boro-boro gapleh arak jadi halal di surga. Arak jadi apa? Jadi halal. Ada sungainya, ada apanya? Ada sungai. Ya, Masya Allah, kan luar biasa itu. Jadi kurikulumnya apa yang dipakai itu? Tempatnya, madrasahnya itu masjid, kurikulumnya Quran. Eman Pak kalau Quran nggak menghasilkan pemimpin-pemimpin besar. Saya juga heran juga secara simbolik di Istana Negara itu kalau nuzulul Quran di istana. Kalau maulid Nabi di mana? Istiqlal. Lek maulid di Istiqlal, lek nuzulul Quran di Orang Indonesia itu kan istilahnya itu Jawani. Wong Jawa itu apa-apa simbol. Apa-apa? Simbol. Ya, mecahkan telur itu simbol. Mecahkan kendi simbol. Kan simbol ya? Cuci kaki suami ketika kita mantenan itu apa? Simbol. Keris ditaruh di belakang bukan di depan, itu simbol. Semua orang awam seraja apapun dia, keris ditaruh di belakang, kecuali ulama boleh di depan. Maka kerisnya Imam Bonjol di depan, kerisnya Pangeran Diponegoro di depan. Kenapa? Karena kiai mah boleh senjatanya ditunjukkan, tapi kalau orang awam nggak boleh, taruh di, itu simbolik itu. Nah peringatan nuzulul Quran di istana itu simbolik, tapi simbol ini ono sing iso nangkep, ono sing enggak gitu. Bung Karno sempat nangkep dikit, nggak banyak yang ditangkap sama Bung Karno, nggak banyak. Yang ditangkap sama Pak Harto 30 tahun jadi presiden. Pak Harto itu nangkep simbolisasi Quran di istana itu belakangan ketika pulang haji. Makanya Bank Muamalat diizinkan berdiri zaman siapa? Zaman Pak Harto, gitu loh. Zaman siapa? Zaman Pak Harto. Tidak semua penghuni istana itu berhasil menangkap simbol itu. Saya berharap Jokowi ini jangan turun dulu sebelum dia bisa menangkap simbol ini. Kenapa nuzulul Quran kok diperingati di istana? Artinya harus dari istana, bro. Harus dari istana, sis. Artinya nih Quran, lu pakai bunyi lagi. Ya. Artinya dari istana inilah Quran itu turun menyebar sampai ke Sabang dan Merauke. Gitu loh, nilai-nilai Qurannya bukan sekedar musabaqah tilawatil Quran, itu mah formalitas seremonial,
Bukan cuma sekedar kalau gitu kita khataman Quran di istana, ya itu mah seremonial. Pas khataman iblisnya ikut hadir. Kalau cuma sekedar seremonial mah, dan ikut mendoakan dan ikut ngamini. Kenapa? Karena seremonial. Qurannya yang bukan seremonial. Qurannya yang kalau ketika turun itu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Rata itu dari Sabang sampai Merauke ketika Quran itu turun. Gitu loh. Quran yang ruhnya, Quran yang nilainya, Quran yang substansinya yang turun. Gimana sih cara memahaminya Ustaz? Ini sih gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada juga yang jawab. Orang udah pulang semua dari masjid. Ya tinggal yang bagian ngumumin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang pagi ini almarhum Bapak. Ayo sapa sing mau. Wis tak umumkan sebagai contoh, sapa sing gelem? Hah? Pak Marbun. Ya. Enggak mau. Aku wis Ahmad Syaihu. Enggak ada. Sampean karena orang yang meninggal ini bukan keluarga sampean, bukan kerabat sampean, pas ustadz sesama ustadz juga bilang alhamdulillah dia mati, jadwal kan buat gue. Hah? Nggak ada rasa tuh innalillahinya. Tapi begitu yang innalillahi itu suami kita, atau istri kita, yang Pak Haji, saya ikut berbela-sungkawa. Maafin ya almarhum. Nah, istilah saya itu Quran sudah turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia dicicil ke Nabi Muhammad 23 tahun. Sudah turun dari dulu, tapi turun ke hati sampean itu baru pas saat istri sampean meninggal. Sehingga sampean bilang innalillahinya itu tembus ke petala bumi, tembus ke petala langit. Baru turun tuh Pak. Paling tidak sehari atau 3 hari lah begitu. Mari ngonos nang Facebook ketemu Mas ngono le. Bela sungkawa ya atas kematian mbaknya. Mohon maaf kita senasib Mas. Kata mantan SMA. Ya. Innalillahi ini hilang. Hilangin innalillahi ini hilang. Udah hilang. Paham maksudnya? Jadi Quran itu turun ke bumi sudah. Oh inna anzalnahu fi lailatul qadar sudah. Turun ke Nabi sudah. Ke sahabat sudah. Ke hati kita yang belum. Nazala bihir ruhul amin ala qalbi. Dibawa oleh Jibril ke dalam hatimu turunnya. Ini Quran kalau sudah turun ke hatinya Pak Jokowi, Pak, berubah Indonesia. Maka saya dari tahun ke tahun sebelum beliau jadi presiden, saya suka bilang, ya Allah, kalau Lailatul Qadar mau kau berikan kepada aku tahun ini, bukan aku nolak, tapi efeknya cuma sak Blok U, paling banter cuma sak Bekasi. Turunkan saja sama Jokowi, biar efeknya se Indonesia. Serius tak sampean? Orang kemarin ikut demo gitu loh. Jadi bukan demo turunkan Jokowi, dewe turunkan Quran kepada Jokowi. Harga agak mudun gak masalah, turunkan harga. Gak usah mudun gak apa-apa. Orang di Thailand tuh dari dulu 16.000 pertamax gitu, yang senilai pertamax gitu. Di Malaysia juga hampir segitu dari dulu. Sampai yang ganjen dari dulu kepengen disubsidi, terus di Saudi aja udah nggak disubsidi sekarang. Bukan berarti saya setuju itu pertamax naik waktu orang tahu tuku. Saya nggak pernah, bukan nggak pernah, artinya jarang beli juga pertamax itu. Lapau mobil Terios dikait pertamax keganjenan. Bener nggak? Kayak bini muda tapi tua, ngapain didandanin pakai LV, pakai Hermes, nggak tambah nilainya gitu. Nggak tambah apa Pak Haji Toto? Ngomong dong. nggak tambah nilainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan turunkanlah ya Allah Al-Qur'an ke hati para pemimpin kami. Turunkan juga Al-Qur'an ini nilai dan ruhnya ke dalam hati kami.
agar masjid kami menjadi seperti Masjid Nabawi, tanpa lampu, tanpa penerangan, tapi para jemaah yang keluar dari Masjid Nabawi itu menjadi penerang dunia. Kaum muslimun yang jumlahnya cuma 124.000 di zaman Nabi, kemudian berubah menjadi 2 miliar di masa kita sekarang setelah 1.500 tahun. Terus bicara nih, ya nggak bisa diteruskan, Pak. Udah suara isyraq udah bunyi kok tadi. Udah jam 6 gitu ya kan. Nanti kalau mau seharian, semonggo di program saja seharian gitu loh gaji itu. Ya, lanjut juga nggak ada sarapan kok. Oh, sih. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, programnya kurikulumnya Al-Quran. Nanti putra almarhum Pak Bambang itu kemudian menjadi orang yang menggetarkan dunia dengan Quran, bawa la ilaha illallah kemana-mana. Begitu modelnya. Menjadi Hashim Asy'ari, menjadi Ahmad Dahlan, menjadi Ahmad Syurkati. Banyak Ahmad Syaihu juga ada. Ahmad Syaihu pertama dulu, Kiai Haji Ahmad Syaihu, ketua DPR GR waktu DPR gotong royong itu di zamannya Bung Karno. Ya, saya tafaul kepada nama beliau itu, makanya sama orang tua dikasih nama Ahmad. Saya Ahmad Syaihu punya adik laki-laki lagi dikasih nama Idam Khalid, karena pada zaman itu tokohnya yaitu. Lahirnya sekarang mungkin kira-kira namanya Said Agil Munawar. Kalau nggak Said Agil Siroj, ada Munawar nggak Said Agil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di masjid tempatnya. Nonton nggih? Ya. Kemudian kurikulumnya Al-Quran. Mulai dari yang sepertinya dengan bikin TPA itu pas, wis tepat. Tapi setelah itu kemudian meningkat lagi, sehingga kita tidak kena sindirannya almarhum Kiai Jainuddin MZ yang mengatakan ayat Quran cuma jadi tempel koyo. Anak sekarang nggak ngerti tempel koyo itu apa. Ya, orang sakit zaman dulu sakit kepala salon pas. Ya, kemudian kan begitu. Cuma kalau lagi puyeng pakai salon pas. Ya, jangan sampai jadi begitu. Quran dipakai pas puyeng doang. Puyeng gua kenapa? Banyak utang. Ya udah bacain aja Waqiah. Kata ustadznya, bacain aja apa? Waqiah, dibaca bolak-balik udah 7 kali hatam Waqiah, datang lagi ke ustadznya, kau belum lunas juga. Udah berapa kali kau baca? 7 kali. Aku sudah 7 tahun belum lunas juga utangku. Aku udah 7 tahun belum lunas juga utangku. Emang baca Quran buat lunasin utang? Enggak, mana ada utang lunas dengan baca Quran itu. Bukan, tapi memperbaiki ekonomi dengan sistem ekonomi yang baik. Akhirnya utang-utang diputihkan oleh pemerintah. Ngalamin begitu kayak Qatar gitu loh. Ya, tiap tahun utang rakyatnya dilunasi nama pemerintahnya. Kapan kita punya pemerintah yang kayak begitu? Qatar negara segede Upil aja bisa, kita negara segede Indonesia enggak bisa. Makanya ya Allah, kita demo tiap malam. Jangan tanggal 11 doang. Jangan tanggal 21 doang. Turunkan kembali Al-Quran ke hati kami ya Allah. Turunkan kembali Al-Quran ke hati para pemimpin kami ya Allah. Turunkan Quran juga di hatinya Putin ya Allah gitu. Turunkan di hatinya Biden ya Allah. Turunkan ya Allah, turunkan begitu. Kalau sudah jadi begitu baru Masya Allah, ini Al-Quran akan membawa bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lek ngaji ojo kesuwen. Lek kesuwen itu lama-lama orang bosen, gara-gara bosen ayat Quran dibacakan mereka melengos, mereka jadi dosa gara-gara ngaji kelamaan. Masa Pak? Gara-gara ngaji kelamaan. Sudah sampai jam 6, yang jam 6 sesuai kesepakatan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya cuma gini-gini doang pengajian Ustaz Ahmad saya itu, nggak kurang nggak lebih. Ya, yang akan mendatangkan kebaikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah yang dimuliakan